Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apabila ada manusia yang merasa berat untuk mendengar kajian agama, bukan kajian politik, bukan kajian bisnis, tapi berat dia dengar kajian agama, sedangkan kajian bisnis dia doyan, deman, senang. Kalau kajian-kajian politik, malah dia orang pertama yang berbicara. Bahagia kalau dia berbicara kajian politik. Tapi sayang beribu sayang, kalau kajian agama dia menghindari. Kajian-kajian agama dia menjauhi. Orang itu, kalau itu karakter yang dia bangun, orang itu sedang membangun jalan bukan jalan ridha Allah. Orang itu sedang membangun jalan bukan jalan ridha Allah. Kalau kajian agama berbicara tentang perintah Allah dan berbicara tentang larangan Allah. Kajian agama berbicara tentang perintah Rasul dan larangan Rasul. Kajian agama adalah untuk mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, mengamalkan perintah Rasul dan meninggalkan larangan Rasul. Dia usaha setiap hari merubah hidupnya ke jalan yang mendapat ridha Allah. Kalau dia menjauhi kajian-kajian agama, berarti maknanya dia sedang membangun sebuah jalan untuk tidak mendapat ridha Allah. Makanya orang yang deman, nah ini natijah, kesimpulan. Orang yang deman dengan kajian-kajian agama, orang itu sedang membangun bagaimana hidupnya dan matinya dalam koridor ridha Allah. Jawab dulu serentak, yang saya sampaikan ini jelas? Jelas. Kayaknya kurang semangat ini. Jelas. Jelas. Makanya duduk sebentar berbicara agama dan mendengar agama lebih baik daripada ibadah-ibadah sunat yang lain. Karena ibadah sunat yang lain kita hanya untuk diri kita. Sedangkan mendengar kajian agama, setelah kita pahami, bisa kita supply kepada orang lain. Bisa kita transfer kepada orang lain. Pengaruh orang mengerti agama dan dia mengamalkan, berpengaruh dalam masyarakat dibandingkan dengan orang salat, dia ibadah dia, sunat dia tidak berpengaruh dalam masyarakat. Orang saleh dalam masjid, salat, baca Quran, ibadah, pengaruhnya kepada masyarakat apa? Enggak ada apa-apanya. Cuma dia tidak mencuri saja, tidak mengganggu orang, itu aja pengaruhnya. Tapi kalau orang agama, paham agama, dia mentransfer ilmunya kepada orang lain. Orang lain mentransfer ilmunya kepada yang lain lagi. Kalau seorang ayah, seorang ibu sering mendengar kajian agama, dia pulang-pulang mentransferkan ilmunya kepada anaknya, kepada cucunya, kepada adik kakaknya, kepada tetangganya. Pengaruh memang. Makanya Imam Ghazali, astagfirullah, Imam An-Nawawi, maksud saya,
Di dalam mukaddimah kitabnya beliau menyebutkan al-istighalu bil ilmi, menghabiskan umur dengan memantapkan ilmu agama, dengan memahami ilmu agama, dengan menimba ilmu agama. Min afdalit ta'at, itu taat yang paling top markotop. Taat kepada Allah yang paling top markotop. Huwa, itu dia menyibukkan diri dengan memahami ilmu, dengan mempelajari ilmu, dan apalagi untuk mengajar ilmu. Ilmu sangat berpengaruh dalam hidup ini. Ulang lagi, apa yang disampaikan pagi ini? Jawab serentak. Jelas? Jelas. Kesimpulan, orang yang menghindari belajar ilmu agama, orang itu sangat disayangkan karena dia sedang membangun jalan menuju yang tidak ridha Allah. Tapi kalau dia setiap hari dia belajar agama, berusaha duduk walaupun beberapa menit untuk mendengar kajian agama, dan ingin dia amalkan apa yang dia kaji, yang dia pahami, yang dia mengerti, orang itu sedang membangun jalan mulia di dunia dan jalan mulia di akhirat, dan sedang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jawab serentak. Jelas? Jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.